Pak Amir Nasri, Fahim Mawardi sekarang kemana? Nah, Ustadz Fahim Mawardi itu ya NU garis lurus. Jadi Pak Fahim Mawardi itu terkena karma 212 karena saling menghina-hina, mengatakan Gus Fuad Pleret itu akhirnya terkena sendiri, ya kan? Sebab akibat sama. Amir Nasri, Fahim Mawardi sekarang kemana? Masih di penjara. Masih di penjara. Pak Hafid Sohari, lalu apa beda NUGL dengan FPI? Pak Segalo, Yahudi ngaku cucu Nabi, diguyu pitik. Nah, ini guyon terbaru dari Gus Miftah. Gus Miftah itu kurang apanya menghambat dengan Habib Lutfi Hidayat. Tadi dikecewakan. Nanti tetap kamu ras kedua, kasta kedua. Nanti Pak Bu Siva Syarif, katanya membela tanah air sebagian dari iman. Gimana kalau membela sejarah yang dipalsukan, makam yang dipalsukan, tabib itu NU yang di atas kok diam. Gitu. Kereta cepat. Saya sampai sekarang masih kepo dengan Wali Pentagon ya. Mohon maaf kereta cepat, Wali Pentagon itu ternyata nanti kalau saya sampaikan vulgar itu nanti saya tukang fitnah. Oh, Kiai kok tukang fitnah. Nah, nanti akan menuduh saya seperti itu. Pokoknya ada. Dari kalangan siapa? Mbak Alawi, wes intinya gitu, clue-cluenya wes. Dari Habaib, nah, gitu aja. Buya Yahya yang terbaru itu. Joget Javinya itu ya luwes gandes itu. Ibarat mencokrokan tuh fasih. Mas Anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Anom. Saya jawab terus Pak Kiai, sebenarnya NUGL itu terbentuk atas pemikiran siapa Kiai? Apa kiprahnya selama ini? NUGL bukan GL Pro loh ya, bukan Yamaha sepeda motor GL itu, Honda GL itu bukan. Nahdlatul Ulama garis lurus itu timbul gara-gara menganggap bahwa Kiai Haji Said Agil Siraj itu melenceng, bengkok. Akhirnya guys yang lurus. Saya memahami posisi Ketua PBNU pada waktu Kiai Haji Said Agil Siraj. Memang ya ada saatnya dilema ya, problema. Jika tidak seperti itu, beliau maunya ingin merangkul Syiah, tapi malah justru dituduh Syiah. Gus Dur sendiri dulu tuh juga belani Syiah, tapi tidak semua Syiah itu Rafidhah, tapi Syiah ada yang Mu'tadilah, Zaidiyah misalnya. Bahkan Gus Dur pernah berkata, NU itu Syiah kultural. Ada yang itu ditentang betul oleh Kiai Haji Lutfi Basori. Jadi itu munculnya gara-gara kepemimpinan Ketua PBNU dipimpin oleh beliau Kiai Haji Said Agil Siraj dari Cirebon itu. Lalu ada NUGL dan ada NU yang non-GL. Yang begitu. Barotul Halwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Basori dan Ustadz Idrus Romli sebaiknya membuat nama ormas sendiri, jangan nambah-nambahi nama NUGL biar tidak kualat sama muassis NU. Maunya sebenarnya Kiai Haji Lutfi Basori dan Kiai Haji Idrus Romli itu ingin seperti bersihnya, lurusnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi masanya itu berbeda. Masanya berbeda. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Gus Dur itu juga beda, pemikirannya beda, penafsirannya juga beda. Gus Dur itu menaungi semua. Jadi bijaksana. Tidak hanya adil saja, tapi bijaksana. Nggih begitu nggih. Aziz Sandi matur suwun. Baratul Halwa. Assalamualaikum Ayu Tabasori Alwi nggih. Ibu Baratul Halwa tadi nggih. Jadi buat organisasi sendirilah. Ya, mungkin kalau NU tidak ikut cawe-cawe dalam permasalahan ini, nanti yang lebih aktif adalah PWI malah. Dari akar rumput ini. Ternyata PWI LS itu yang merintis bersama Gus Abbas itu malah justru Kiai Haji Syarifuddin itu dari Tegal yang kemarin itu yang pertama kali menginisiasi ya, inisiatif ya, lalu sowan ke hadapan para kiai-kiai yang ada di antaranya Gus Abbas Bundet itu, lalu berdirilah yang namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, adalah Laskar Sabilillahnya itu. Ya bermula embrionya ya dari Ansor ya, dari Nahdliyin struktural. Pak Nur Hadi Yai, apa bedanya NUGL dan NU?
NUGL itu NU garis lurus ala Kiai Haji Lutfi Basori dan Kiai Haji Idrus Romli. Begitu juga mungkin sama kiai-kiai yang lain, didukung oleh mungkin ada sebagian ormas ya yang lain. Itu timbul pada saat pimpinan PBNU dipegang oleh Kiai Haji Said Akil Siroj dari Cirebon. Nah, NU itu secara umum struktural. NU itu selalu mampu mengemban amanah ummah dalam setiap zaman. Nah, ini kan sudah lebih dari 1 abad ya. Maka NU ini harus lebih berperadaban ya, bisa menyesuaikan lintas zaman. Gitu nggih. Jadi NUGL dan NU itu bedanya kayak gitu Pak Nur Hadi nggih. Nah, Gus Ulil Absor Abdallah yang katanya itu NU liberal. Nah, kan gitu. Akhirnya misah jadi ini NUGL kan gitu nggih. Ya, NUGL itu musuhnya kalau sekarang ya Kang Mas Zahrawi Misrawi yang sekarang itu siapa? Yang dari Madura yang paling guala itu. Nah, itu ada kok teman saya grupnya. Ada di saya juga grupnya. Yang selalu ceplos-ceplos yo. Tanpa tedeng aling-aling. Bahkan yang baru-baru ini ketika ada kegiatan Rosario ya di Tangerang itu ya, beliau saya menyediakan rumah untuk kebaktian. Ya, karena kita tidak mentoleran kaum intoleran. Nah itu Pak Yudas Das lah basorenya yang udah kadung budak Alawi imigran ya. Gurunya beliau kan ya banyak ya dari Habib. Sebenarnya kan kita itu loh ya punya guru, kalau guru salah ya sama seperti imam sholat itu loh. Kalau salah ya salah. Diingatkan subhanallah. Kalau perempuan ya jangan lebih dari 3. Karena ada tata caranya. Mengingatkan pemimpin. Imam sholat aja juga diingatkan. Habib Lutfi bin Yahya salah, ya diingatkan. Habib Lutfi, calon Habib mungkin. Basori, ya diingatkan. Ramli, Abbas, ya diingatkan. Kiai Haji Idrus Ramli, ya kita ingatkan. Sama-sama. Sama-sama. Sekarang itu nggak ada bedanya. Kalau nanti semua mengaku paling tinggi derajatnya, saya seorang raden, ya saya kadang Raden Tumenggung, saya itu kiai asli dari keraton, saya itu ada SK-nya, saya kiai asli saya itu. Tapi lah untuk apa kita tonjol-tonjolkan, kan nggak masanya, sudah nggak saatnya. Kita ini membaur bersama. Nih. Miftahul Munir, ojo digubris Lutfi dan Idrus, dia hanya caper karena dia nggak dapat panggung di NU. Nih. Kadang-kadang itu al-hasud layasud, itu ada istilah nih. Orang yang hasud itu tidak akan bisa menjadi pemimpin. Saya pernah dituduh kayak gitu. Kalau kiai hasud kepada Habib maka tidak akan jadi pemimpin. Enggak apa-apa bagi saya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran. Kalau saya tutup-tutupi karena saya memiliki datanya maka saya berdosa. Katimul ilmi itu mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat hidup sampai matinya. Itu yang saya hindari. Ini berikutnya. Pak Amir Nasri, Fahim Mawardi sekarang kemana? Nah, Ustadz Fahim Mawardi itu ya itu garis lurus. Tapi ternyata nggak lurus kan? Jadi kita itu jangan mudah mengatakan orang lain sesat atau kafir. Karma 212, balik ke kita. Jangan menghina orang, siapapun orangnya. Orang miskin, orang cacat, waria, tunasusila sekalipun. Jangan dihina. Mereka berperan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Yang penting kita menasihati kebaikan bersama. Gitu aja. Jadi kita tidak boleh menghina suku bangsa. Suku Madura itu apa, gane carokan elek biar mengurangi populasi. Jangan begitu, jangan dihina. Enggak boleh. Orang Dayak enggak iso maju-maju, enggak boleh menghina. Wong Jawa, orang nakal-nakal nang-ndi ana Jawa. Wong Aceh, wong Sumatera itu loh, Kepulauan Swarnadipa, Sumatera itu akeh wong Jawa nih. Lampung itu mayoritas Jawa. Ya. Kota Medan itu banyak Jawanya. Nah, Kalimantan juga banyak Jawanya. Akhirnya, Jawa itu tukang rampok. Selalu mendominasi. Di Papua akhirnya terjadi kecemburuan sosial lah. Jangan menghina siapapun. Baik itu orang suku Asmat Papua sekalipun kita tidak boleh menghina. Itu manusia.
ciptaan Allah Ta'ala. Nggih. Jadi Pak Fahim Mawardi itu terkena karma 212 karena seling menghina-hina, mengatakan Gus Fuad Pleret itu elek-elek, akhirnya terkena sendiri, ya kan? Sebab akibat gitu. Saya paling takut kok. Saya tuh kalau di jalan itu misalkan ya, saya coba untuk tidak emosi. Karena wedi karma 212 itu. Berikutnya Pak Amir Nasir Fahim Mawardi sekarang kemana? Masih di penjara. Masih di penjara. Pak Fahim Mawardi sekarang kemana Pak Amir Nasri? Masih di penjara. Dari Jember itu nggih. Eman-eman nama baiknya. Kita harus hati-hati memang. Saya itu kadang kepleset kalau enggak hati-hati. Ngerintis pondok pesantren, mengumpulkan banyak dana dari umat, ya terus akhirnya terbengkalai. Itu kan ya dosa sih. Itu amanah. Bangun pondok pesantren dari hasil infak dan sedekah wakafnya umat, terus gak dilaksanakan sebaik-baiknya. Itu godaan itu di situ. Kiai itu godane nang wate gede. Oleh sebab itu kalau ada kiai menikah lebih dari satu itu ya wajar itu karena godane ya gede. Wong hiburannya mengikut tok. Tapi kalau saya satu tok isi saya. Pak Hafid Sohari, lalu apa beda NUGL dengan FPI? Sama saja. Sebenarnya FPI itu korban sebenarnya Pak Yai Hafid Sohari. Korban doktrin. Tapi di saat kerusuhan di Ambon, ya Poso, yang bergerak pertama kan memang FPI, yang peduli pertama kali. Tetapi ada saat di mana suatu masa itu dibenarkan, di masa yang lain itu disalahkan. Ketika Pak Karno berkuasa, disalahkan oleh Orde Baru. Orde Baru tumbang, disalahkan oleh Orde Informasi. Itulah. Terus akan bergulir keseimbangan alam antara hak dan batil. Karena bumi ini diramaikan oleh orang-orang yang mempunyai keserakahan. Tidak hanya dimakmurkan oleh orang-orang yang mengandalkan kesalehan saja. Ya, isinya ya ada min plus itu tadi untuk hidup ya stabil, ada rem, ada kopling, keseimbangan. Jadi NUGL dan FPI itu hampir sama. FPI Front Pembela Islam, sekarang kan sudah bubar menjadi Front Forum Pemuda Islam, Persatuan Islam, ya. Nah, secara Forum Persaudaraan Islam, secara formal oleh negara kan sudah dibubarkan, karena sudah tidak diperlukan. Kereta cepat. Saya sampai sekarang masih kepo dengan Wali Pentagon, Yai mohon untuk diulas atau dikasih clue-nya saja. Pak kereta cepat ini penasaran ini. Sungguh mati aku jadi penasaran. Saya juga penasaran sebenarnya Pak kereta cepat. Lalu kemarin malam itu saya tanyakan ke kiai-kiai yang hadir di studio ini. Ternyata di Surabaya itu ada diskotik tempat dugem yang namanya Pentagon di jalan sekitar Tunjungan, Kelurahan Kecamatan Tegalsari. Padahal saya di sini karena itu dunianya berbeda. Jadi frekuensi berbeda, channelnya berbeda, komunitasnya juga berbeda. Yusarul mar'u ma'aman ahabba itu benar-benar terbukti. Saya terbiasa ke Mbak Sunan Ampel itu tengah malam, nggak diketahui orang. Kadang-kadang ada yang nuduh saya mana pernah mimpin. Sekarang itu nggak usah jadi pemimpin, ya biasa-biasa saja. Yang penting bermanfaat untuk sesama. Ya. Saya kadang jalan kaki ke makam, ya mendoakan, nggak minta barokah, enggak. Mendoakan beliau Mbah Said Ali Rahmatullah itu. Nah, kalau tempat-tempat seperti itu, demi Allah ya, saya belum pernah masuk. Ke diskotik itu, tapi kalau melihat ya, film-film isinya diskotik kayak gitu itu saya melihat. Tapi kalau secara fisik saya masuk nggak pernah. Joget-joget itu seumur hidup saya itu nggak pernah. Buya Yahya yang terbaru itu, joget javinya itu ya luas gandes itu. Ibarat mencokran tuh fasih. Itu menurut ilmu fikih nggak layak menjadi saksi yang adil. Saya nggak pernah. Kiai Haji Maduddin Usman nggak pernah. Sifat adalahnya itu dipertahankan beliau. Kalau nyanyi saya mau nyanyi, nyanyi kan nggak apa-apa. Yang berisi nasihat kebaikan. Tapi kalau joget-joget itu saya nggak mau.
Wong di kantor itu kadang ada senam itu saya gerak-gerak, saya anggap olahraganya aja. Kadang-kadang habis upacara gitu ya, gerak-gerak saja. Kayak senam militer kayak anggap kayak gitu aja. Tapi kalau joget-joget nggak pantas, nggak pantas. Mengurangi muruah, keperawiran, kewibawaan. Lah, Bu Yaya ya ternyata kebuka takbirnya. Lihat aja. Di channel Bejondonya Akhirat kawan saya itu nggih, nggih. Channel selalu nyimak saya sama-sama nggih. Saya belajar dari panjenengan. Channel Bejondonya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Fafiru ilallah. Selalu itu semua moto semboyannya nggih. Ditampilkan di situ. Lihat di channelnya Bejondonya Akhirat. Mau di-subscribe, di-like nggih. Saya selalu mempromosikan semua. Jadi joget-joget itu nggak layak. Tapi saya tidak pernah melarang, karena orang tidak harus sama seperti saya. Saya ini nggak pernah ngerokok. Jadi kan pernah kalau saya live itu ngerokok. Ini nggak pernah kan, karena saya bukan perokok. Tapi saya tidak pernah mengharamkan rokok. Saya tidak pernah makan daging babi, tapi saya tidak pernah mengharamkan makan daging babi bagi selain umat Islam. Kalau bagi umat Islam ya jelas haram. Tapi selain umat Islam, wong Bali misalkan ya, wong Dayak misalkan ya, kawan-kawan suku Toraja misalkan sana, orang-orang suku Mandar misalkan, suku-suku Kupang ya, sana ya, itu saya nggak pernah mengharamkan. Haram menurut saya, tapi belum tentu haram menurut mereka. Mau surganya itu beda-beda. Itu. Jadi kalau masalah rokok itu saya tidak pernah mengharamkan rokok. Karena secara umum merokok itu tidak haram. Haram jika israf dan tabdir berlebihan. Itu aja. Berlebihan dan tabdir. Tidak hanya merokok, makan nasi. Ya, itu haram jika israf. Berlebihan wakulu washrobu wala tusrifu. Semua itu kalau berlebihan ya haram. Usus 12 hari dipenuhi makanan semua haram. Nggak ada tempat air, tidak ada tempat udara. Sampai kayak iso nafas. Keluargen. Israf. Tabdir. Karena ngerokok sehari 5 cepet. Ya, lali sodakoh, lalu lali infak. Memubadirkan harta. Nah, itu haramnya di situ. Kalau hanya sekedarnya 1 hari 1 bungkus itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Kereta cepat nih. Wali Pentagon, mohon maaf kereta cepat Wali Pentagon itu ternyata di Surabaya itu ada klub diskotik Pentagon namanya. Lah, wali itu ada orang yang mengaku wali atau minta dianggap sebagai wali tapi berkunjung ke situ gitu loh. Intinya itu seperti itu. Dan orangnya siapa? Ternyata saya tahu, tapi saya tidak mau menyampaikan. Ada. Clue-nya itu ada. Clue-nya itu ada. Masalahnya itu memalukan dan menyangkut masalah privasi, pribadi. Itu saya masih ya mencoba untuk ya berhati-hati gitu loh. Nanti kalau saya sampaikan vulgar itu nanti saya tukang fitnah. Oh, kiai kok tukang fitnah. Nah, nanti akan menuduh saya seperti itu. Pokoknya ada. Dari kalangan siapa? Mbak Alawi, wes intinya gitu, clue-nya wes. Dari habaib. Nah, gitu aja gitu. Bukan dari kiai loh ya. Dari habaib. Intinya clue-nya dengan ya tafsir ini multi tafsir loh ya. Clue-nya itu dari habaib. Lah habaib siapa ya? Dari marga apa? Jangan nanti menyempit karena marga yang paling terkenal itu ya Al-Haddad, Al-Aidrus, As-Sakauf, ya itu yang paling terkenal kan itu termasuk kalau yang semisal Ba'abu itu nggak terlalu terkenal, itu kasta rendah. Bin Yahya itu kasta rendah. Gitu. Bejo temenan, rasah bulet, di getihmu tak preksane, leres dengan apa jari Prof Ari Kaim. Wes rasa ngomong akeh, di getihmu tak preksane, tak wocone, kan gitu. Rasa alasan lari dari kenyataan. Oh, jelas wong Habib Muhammad Rizik Syihab itu ngomong dewe. Siapa yang mengaku Habib wajib tes DNA. Mana sih ngomong dewe? Habib Lutfi Basori, bukan Habib nih, Kiai Haji Lutfi Basori mosok ora weruh.
ya berarti kurang melek informasi. Oh saya ngomong itu Habib Rizik dhewe kok. Piye to iki? Nggih, bulet nih. Pak Tuan Takur, Mukibin jauhkan apem bini kalian dari Habib Yaman. Nah, nggih, apem bini itu ya mungkin istri atau anak-anak kita. Kita harus berhati-hati, nggih, Pak Tuan Takur, nggih. Memang setan itu selalu nomor 3 di antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya, akan menggoda, menjerumuskannya. Nggih, begitu nggih. Jauhkan apem bini kalian dari Habib Yaman. Berikutnya Pak Sulardi, kelompok imigran Yaman sudah ngaku NU lurus. Jangan percaya doktrin imigran Yaman yang ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW ternyata bohong, ternyata gennya Yahudi Belanda. Belanda itu dulu memoles ya, para pekerja dari Yaman sana itu untuk diterima oleh masyarakat kita, umat Islam, kiai-kiai itu bisa tunduk ya kepada Belanda dengan atas nama nabinya. Kalau sudah, oh ini keturunannya Kanjeng Nabi kita, itu akhirnya kan kita ini hormat semua. Nah, ini turun temurun sampai 6 generasi sekarang ini. Gitu. Akhirnya banyak kiai-kiai yang ho-ho saja, manggut-manggut, manduk-manduk saja ketika Pak Alawi melakukan kesalahan. Dianggap itu, wes nggak ada, maksum pokoknya, maksum, nggak ada Habib yang salah itu nggak ada. Surga itu milik Habib, syafaat milik Habib, semuanya milik Habib, NU milik Habib, Indonesia milik Tarim, Habib, semuanya milik Habib. Serahkan saja. Wes, entek. Wassalam, Nusantara Indonesia Rauno. Pak Karno dulu itu sudah mewanti-wanti, hati-hati dengan Said itu, yang berjubah itu. Pak Karno nasionalis. Pas Galo, Yahudi ngaku cucu Nabi, diguyu pitik. Nah ini guyon terbaru dari Gus Miftah. Gus Miftah itu kurang apanya menghambat dengan Habib Lutfi Hidayat. Tadi dikecewakan. Kalau Yai kan sama Kiai kan ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi kalau Habib itu nanti tetap kamu ras kedua, kasta kedua. Jadi diguyu pitik, pitik itu bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya adalah chicken. Bahasa Indonesianya ayam. Ya, ditertawai ayam, diguyu pitik. Tapi nggak pernah ada soto pitik, itu nggak pernah, soto ayam. Pak Ridho Wijaya, Islam itu ilmiah, bukan halusinasi. Nasab juga ilmiah, bukan halusinasi. Nggih. Leres Pak Ridho Wijaya. Semoga panjenengan selalu tansah angsal ridhone Allah ingkang Maha Kuwasa. Islam itu agama yang ilmiah. Tentang surga, neraka, pahala, dosa, itu kan pernah saya bahas. Jangan hanya sekedar dogma. Harus dengan logika. Bukan ngakal-ngakali Mu'tazilah itu ya enggak. Segala sesuatu, gaib itu sekarang bisa jadi dohir kalau kita mampu mengulasnya. Gitu. Ya sama seperti kita live YouTube ngaji bersama ini kan ya gaib kan, tapi sekarang kan bisa dohir. Saya di Surabaya, jenengan di Malaysia, di Amerika, Kanada, Inggris sana bisa melihat saya. Dulu itu gaib. Sekarang nggak gaib lagi sekarang, nyata. Bisa kita akses dengan mata. Lahiriah kita. Nggih. Nggih. Begitu leres panjenengan. Berikutnya Pak Ridho Wijaya. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan kecanggihan ilmu sains dan teknologi saat ini. Nggih leres Pak Ridho Wijaya. Nanti kita akan membahas, mengulas tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang membelah bulan. Apakah itu benar atau hanya sekedar kiasan saja? Nanti tunggu waktunya, kita akan membahasnya, membedahnya, mengulasnya. Iktarobatis sa'u, itu baru itu saat wasyakol komar itu. Dalam surat Al-Qamar itu. Apakah Rasulullah itu pernah membelah bulan secara sains seperti apa, secara ilmu agama seperti apa. Nah, kita akan bahas nanti. Singkat layar, jika Pak Alawi menggunakan hidungnya yang mancung, merasa lebih baik dari pribumi, perlu diingat ya, Genghis Khan pernah memotong ribuan hidung orang Arab, rasipit dan hidung pesek. Jangan mengandalkan hidung mancung. Hidung saya itu juga mancung, tapi ya saya nggak ngingoni brengos. Kalau saya ngingoni brengos, saya obati lebih nganu lagi, nggak saya potong ya. Ya, Pak Yai Lutfi Basori dengan Kiai Haji Said Akhil Sirot masalah perbrengosan, perjenggotan itu aja itu gegeran. Oleh sebab itu, kalau Kiai Haji Lutfi Basori itu mesti jenggotan.
Ya memang sunnah. Jadi antara budaya dengan agama ini masih belum bisa memisah. Kalau saya monggo, mau jenggotan ya monggo, ora jenggotan ya ora apa-apa. Yang penting niatnya tidak sampai tasyabuh man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Alhamdulillah, kami sebagai umat muslim warga Nahdien Jawa Timur menyatakan dengan tegas 100% Wali Songo beserta duriannya merupakan durian Nabi Muhammad SAW yang ada di Nusantara, bukan bagian dari klan Ba'alawi. Nggih, monggo alhamdulillah, nggih, tapi saya pun tidak ingin panjenengan yakini saya sebagai keturunan biologis Kanjeng Nabi Muhammad. Malu saya. Enggak sesuai, malu. Saya sebagai umatnya itu alhamdulillah sudah atba'u ala dini ila yaumil qiyamah itu sudah alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah, nggih leres alhamdulillah. Pak Muhammad Saud, para ketua PBNU perlunya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik apa yang terjadi polemik selama ini dengan Duriyah keturunan Wali Songo dan ulama-ulama yang sepaham. Kalau kita cermati dan amati selama ini, apakah ini konflik antara Duriyah Wali Songo dengan Ba'alawi? Ternyata yang enggak sih sebenarnya. Cuma yang bisa nggawangi, yang ngimami, mulai itu adalah Duriyah Wali Songo. Karena yang memiliki data itu rata-rata dari Duriyah Wali Songo. Tapi Duriyah Wali Songo sendiri tidak ingin merebut saya yang asli keturunan biologis Kanjeng Nabi, bukan kamu hebat, tidak seperti itu. Ayo manggung bersama. Ya, jangan merendahkan satu sama lainnya. Karena Wali Songo itu dakwahnya itu santun, penuh bijaksana. Nggih, seperti itu nggih. Pak Muhammad Saud nggih. Cak Purbo, satu abad NU sudah di era serba digital, kok masih ada Kiai NU yang belum paham tentang apa itu tes DNA? Duh, pasti Kiai yang seperti itu hanya bisa manggut-manggut aja jika disuguhi kitab bikinan Ba'alawi Kiai. Nggih, terus disuguhi kitab versi Ba'alawi, Masra'ur Rawi. Ini, Uqudul Almas. Wah, Al-Hurur. Wah, bener sih. Kiai Imat, Kiai Ikhya, Gus Aziz Jazuli, Gus Abbas, Gus Sarip itu sesat. Oh, kitabnya jelas ini kok. Orang mau cok kitab piye akan menilai seperti itu. Padahal mek duwe kitab versi karya internal Ba'alawi. Ya bener. Lah wong sekelas ketua Surya NU pusat aja kena prank kok. Gus Bahai lo kena prank. Ya. Kiai Haji Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad itu kena prank. Ustadz Hadi Hidayat itu kena prank. Kurang apa nih Ustadz Hidayat? Kurang alimnya kaya opo? Masih ada darahnya. Mbah Nawawi Banten. Coba bayangkan, saya kena prank. Gara-gara apa? Mungkin membaca kitabnya itu kurang lengkap. Enggak membaca eksternal dan internal. Kitab sejarah dan kitab nasab. Nggih, Pak Purbo nggih. Pak Bu Syifa Syarif, katanya membela tanah air sebagian dari iman. Gimana kalau membela sejarah yang dipalsukan, makam yang dipalsukan, tabib itu NU yang di atas kok diam, nggih. Katanya membela tanah air, nggih. Katanya NKRI harga mati. Membela tanah air hubbul waton minal iman walatakum minal khirman. Wanadu alal waton ya lal waton kumpul waton minal iman walatakum. Nah, katanya seperti itu. Tapi kok malah belo penjajah yang merusak sejarah. Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah kami doakan panjenengan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, bisa mengikuti kembali pengajian yang akan datang lagi. Juga begitu, kami mohon doa, pangestu, restu dari panjenengan semua dalam perjuangan ini. Saya juga mohon doa panjenengan semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, bisa bersama dengan panjenengan semua dalam setiap masa. Semoga pertemuan kita membawa banyak manfaat dan maslahat, khususon beliau Kiai Haji Lutfi Basori. Ayo yang mulyai, kita tentukan, kita ketemuan. Ayo ngopi-ngopi lah. Jenengan nggak ngerokok, saya nggak ngerokok. Ayo ngopi lah, ayo ngopi bareng. Saya nggak suka kopi, tapi ayo tak toleransi ngopi bersama. Ayo ngomong-ngomong bareng lah. Maksud panjenengan itu seperti apa? Tak perlihatkan kitabnya, tak perlihatkan video para kaum balim. Bukan oknum. Kalau oknum 1-2. 90% itu bukan oknum.
apalagi 99% itu nggak oknum lagi. Nggak oknum lagi. Jadi sudah satu organisasi. Mohon maaf. Jadi, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.